الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Allah menciptakan manusia dengan penciptaan paling sempurna. Allah muliakan mereka dengan akal dan ilmu. Kemudian Allah membimbing mereka dengan wahyu. Dan manusia hidup di bumi ini silih berganti antara petunjuk langit dan gelapnya filsafat. Hingga peradaban Islam bersinar dan menerangi umat manusia dengan ajarannya yang bersumber dari cahaya Sang Pencipta. Ketika muncul gerakan intelektual Eropa, terjadilah pertentangan informasi antara sains dan teks kitab suci mereka yang telah dipalsukan. Para ilmuwan Eropa pun menghadapi dilema pertentangan ini secara berterusan, hingga mereka yakin bahwa mensinkronkan antara sains dan agama mereka adalah mustahil. Di sisi lain, para ilmuwan Muslim melalui penemuan mereka justru semakin yakin bahwa sains tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Quran. Karena pencipta alam semesta ini ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga menurunkan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Telah menemukan bahwa dada manusia akan mengalami tekanan dan semakin sesak bernafas ketika ia naik ke lapisan atmosfer yang lebih tinggi. Sesungguhnya Al-Quran telah mendahului dalam menjelaskan keadaan ini. Allah berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Juga ketika para ilmuwan mengungkapkan bahwa gunung-gunung memiliki akar yang menancap bagaikan pasak ke dalam bumi, Al-Quran pun telah mendahului pemberitaan ini dengan firman Allah, أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. Demikian juga sains belum dapat menjelaskan perkembangan janin secara rinci kecuali di era modern. Sedangkan Al-Quran telah menggambarkannya secara akurat dan rinci sejak berabad-abad yang lalu. Allah berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Realita ini menjadi bukti nyata bagi para ilmuwan di luar Islam akan kesesuaian nyata antara hasil penemuan ilmu modern dengan teks Al-Quran dan hadis, yang pada zaman ini disebut dengan istilah mukjizat saintifik dalam Al-Quran dan hadis, yang oleh para ulama didefinisikan sebagai pemberitaan Al-Quran dan hadis sahih terhadap fakta ilmiah yang telah ditemukan oleh sains modern, di mana tidak mungkin fakta itu dapat diungkap di zaman Rasulullah. Hal ini tentu menjadi argumen kuat akan kebenaran kenabian baginda Muhammad SAW. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فهي تملى عليه بكرة وأصيلا
قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. Para ilmuwan besar dunia telah bersaksi, mengakui kebenaran ini, dan akhirnya banyak mereka memeluk Islam. Berkata seorang profesor Prancis terkenal bernama Maurice Bucaille, dengan demikian telah nyata bagi kami bahwa Al-Quran adalah kitab wahyu yang tidak dapat diragukan lagi, seutuhnya terjaga dari segala kekeliruan ilmiah. Berkata juga ilmuwan embrio dari Kanada, Profesor Kate Leon Moore, jelas bagiku bahwa teks ini pasti datang dari Allah, dan ini membuktikan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Oleh karena itu, mukjizat saintifik dalam Al-Quran dan hadis adalah bukti keimanan pada zaman ini, di mana ilmu ini mengajak manusia berkomunikasi dengan bahasa ilmu dan berargumen dengan fakta, karena fakta-fakta sains adalah bukti nyata dan valid yang dapat menghantarkan manusia di zaman ini kepada keyakinan akan benarnya kenabian Muhammad SAW dan bahwa beliau adalah benar-benar utusan Allah untuk alam semesta ini. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا.